Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkah dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkah dalam nama Tuhan Yesus dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan merayakan ibadah masih di rumah. Saat ini kita akan memperingati hari Pentakosta, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita ambil satu sejenak di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan, baik pikiran, hati, perkataan. Ampuni Bapa, sucikan Bapa, kuduskan Bapa, supaya kami layak menghadap kehadirat-Mu pada saat ini. Bila kami pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Awal, pertengahan, hingga nanti kami mengakhirinya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Amin. Mari kita angkat pujian sukacita kita bila Roh Allah ada di dalamku. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Mari kita semangat, mari kita katakan bila Roh Allah ada di dalamku. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, mengatakan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak kita tinggikan, layak kita sembah. Dengan darah-Nya yang menebus dosa kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta.
terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya itu? Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian, "Berhembuslah Roh Kudus." Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mari kita angkat pujian kita, mari kita katakan, "Berhembuslah." Berhembuslah Roh Kudus di
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya percaya hari ini kita dalam keadaan yang sehat, bersemangat, bersukacita, karena Allah kita adalah sumber damai dan sukacita. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpuji Engkau Tuhan, karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, karena Engkau adalah Allah yang menepati setiap janji-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Semua bukan karena kuat, gagah, dan hebat kami, melainkan adalah karena anugerah Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami. Bapa, layakkan kami saat ini untuk boleh bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang sungguh indah. Biarlah sungguh Bapa, hati kami, iman kami diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama saat ini. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan hari ini berbicara tentang Pentakosta, di mana hari ini kita bersama-sama memperingati, ya, tepat hari ini kita memperingati yaitu hari Pentakosta, di mana Roh Kudus hadir. Itu yang akan menjadi tema firman Tuhan hari ini. Pentakosta, Roh Kudus hadir. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Mari kita akan lebih lagi menggali kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari raya Pentakosta dalam bahasa Ibrani-nya yaitu Saut, yang artinya minggu-minggu, adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas hasil panen gandum. Pesta ini dirayakan 7 minggu lamanya. Karena itu hari raya Pentakosta disebut juga hari raya 7 minggu. Di dalam bahasa Yunani, kata Pentakosta itu artinya hari ke-50, ya. Jadi Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Paskah. Dalam Perjanjian Baru istilah Pentakosta diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat di sini walaupun berbeda zaman, yaitu antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, tetapi kita bisa melihat satu rangkaian yang luar biasa. Umat Israel Perjanjian Lama dan umat Kristiani Perjanjian Baru memiliki kesamaan teologis, bahwa hari Pentakosta pada intinya adalah sebagai pencurahan, ya, berkat-berkat Allah baik secara rohani maupun secara jasmani bagi umat Tuhan. Kalau dalam Perjanjian Lama diperingati sebagai hari raya pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Nah, dalam Perjanjian Baru dikatakan pencurahan Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Hal ini juga sebagai tanda bahwa Allah terus hadir dan menyertai perjalanan umat Tuhan yang dikasihinya, ya, baik dalam Perjanjian Lama ataupun dalam Perjanjian Baru sampai pada masa ini dan sampai Yesus nanti datang kedua kalinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh indah, ya, firman Tuhan. Hari ini kita boleh peringati sebagai hari di mana Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid yang waktu itu berkumpul di Yerusalem, dan juga bagi setiap orang yang percaya, sehingga mereka sungguh boleh menikmati anugerah surgawi yang diberikan di dalam kehidupan mereka, yang pastinya ini akan membuat kehidupan murid-murid Yesus, menjadikan mereka semakin luar biasa, menjadikan mereka semakin
boleh menikmati kasih Tuhan yang luar biasa untuk menjadi murid-murid Yesus yang memberitakan tentang Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta adalah satu kesinambungan dari karya keselamatan Allah yang telah dinyatakan kepada umat Israel sejak zaman dahulu, tetapi juga keselamatan itu hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus dan terus dilanjutkan dengan dicurahkannya Roh Kudus untuk menyertai kehidupan orang percaya sampai akhir zaman. Bagi kita umat Kristiani, Pentakosta atau peristiwa dicurahkannya Roh Kudus adalah juga sebagai penggenapan nubuatan Allah melalui Nabi Yoel. Ya, kalau saudara membuka dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, di sana kita bisa menemukan satu kebenaran yang luar biasa. Coba kita melihat bersama-sama Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32 ya. Saya akan membacakan ayat 28 dan ayat 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa ya bagaimana nubuatan Nabi Yoel digenapi. Apa yang dia katakan pada waktu itu digenapi. Roh Kudus adalah sebagai pelaksana kehendak Allah di bumi yang melanjutkan karya keselamatan Tuhan Yesus untuk menyertai murid-murid, untuk memberi mereka kuasa supaya mereka menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Di dalam Roh Kudus, Kristus hadir untuk menyertai, untuk memberi kekuatan, untuk memberi hikmat kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga umat percaya dimampukan untuk hidup kudus dan bersaksi di tengah-tengah dunia saat ini. Inilah kenapa Roh Kudus hadir di dunia. Seperti yang Yesus sampaikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai yang ke-17. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ini yang menjadi kekuatan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Karena roh yang ada pada kita bukan berasal dari roh dunia ini, melainkan adalah roh yang dicurahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga tindakan kita, sikap hidup kita harusnya berpadanan dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Orang percaya harus hidup di dalam kebenaran. Orang percaya perkataannya haruslah perkataan kebenaran. Orang percaya apa yang dilakukannya haruslah sebuah tindakan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa maksud Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya? Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu, melainkan Dia menyediakan penolong. Dia akan mengutus penolong dan Dia menggenapi janjinya. Hari ini 50 hari setelah hari raya Paskah, Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk menolong, menghibur, memberi kekuatan, memberi keberanian bagi orang-orang percaya untuk terus bersaksi tentang karya keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Maksud Tuhan menganugerahkan dan mencurahkan Roh Kudus ke tengah dunia ini yang pertama, supaya kita hidup berkemenangan
dan menjadi umat yang diperbaharui. Supaya saudara dan saya hidup berkemenangan dan menjadi umat yang diperbaharui. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Mari kita membuka firman Tuhan. Dari Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Luar biasa, saudara ini kasih Tuhan. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Kita mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kehidupan kita senantiasa dibaharui oleh Roh Kudus. Gereja menjadi komunitas bagi orang percaya yang dipersatukan dan dibaharui oleh Roh Kudus. Pada saat itulah persekutuan umat percaya mulai terbentuk dan gereja Tuhan mulai hadir di muka bumi sejak dicurahkannya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Roh Kudus memimpin kehidupan setiap orang percaya agar kita hidup di dalam pertobatan. Mungkin banyak orang yang berkata dan beranggapan bahwa banyak orang tidak bisa diubahkan kehidupannya. Setiap orang sudah karakternya begitu dari awalnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita yang merasa bahwa saya diciptakan sejak lahir, memang karakter saya begini, saya keras orangnya, saya tidak bisa menerima masukan, saya tidak bisa menerima nasihat, saya sukanya marah-marah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ciptakan kita itu indah menurut rancangan dan kehendak Tuhan. Amin. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan sebagai ciptaan Tuhan yang indah, dan Tuhan punya tujuan supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kita diciptakan bukan untuk hidup menurut apa yang dunia mau, melainkan kita diciptakan untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi kalau selama ini kita merasa bahwa kehidupan kita itu sudah baik menurut kita, jangan-jangan kehidupan kita belum baik, belum berkenan menurut kehendak Tuhan. Tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi hikmat oleh Roh Kudus supaya kita boleh memikirkan bukan hanya perkara-perkara yang ada di bawah, bukan hanya perkara-perkara duniawi, melainkan juga perkara-perkara yang di atas. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengerti rencana-rencana Allah, mengerti rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bagi orang percaya, harusnya kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan melakukan apa yang saya mau. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bahwa saudara dan saya diberi Roh Kudus supaya kita mengalami hidup yang berkemenangan, supaya hidup kita dibaharui hari lepas hari, supaya kita dijadikan oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Banyak umat Tuhan hidup dalam keterpurukan dikarenakan mungkin menghadapi kebuntuan di dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kejatuhan karena melihat betapa beratnya tantangan yang dia hadapi, atau mereka mengalami kejatuhan karena mereka melihat kenikmatan-kenikmatan dunia hanya dengan kacamata manusiawi. Mereka hanya melakukan apa yang baik menurut dirinya sendiri, tetapi mereka tidak berdoa mencari kehendak Allah, sehingga mereka jatuh. Tetapi mari saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kepada saudara dan saya, hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Mari kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan atas kehidupan kita, orang-orang yang percaya.
Dan Yesus ingin bahwa kita memiliki iman yang teguh kepada Dia. Karena kuasa Roh Kudus mengalirkan kuasa kepada kita untuk kita menang atas dunia ini, menang atas pencobaan, menang atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Roh Kudus menjadikan orang percaya supaya hidupnya boleh menjadi berkat, supaya hidupnya boleh mengampuni orang lain, supaya hidupnya boleh lepas dari kepahitan. Roh Kudus memampukan kita untuk kita percaya bahwa apapun keadaan hati kita, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengubahkan menjadi hati yang baru. Amin. Tuhan sanggup melalui Roh Kudus untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Hidup di dalam komunitas Kristiani dan saling melayani ini adalah ciri-ciri orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang hidupnya sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Memang ketika kita hidup berkumpul, ya, melayani bersama-sama, tidak menjamin tidak akan timbul masalah. Tetapi di dalam pertolongan Roh Kudus kita bisa melewati masalah. Kita bisa melewati ujian kehidupan, kita bisa melewati tantangan kehidupan. Karena apa? Karena saudara dan saya memiliki kuasa. Bukan kuasa dari dunia, melainkan kuasa dan otoritas dari Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, karya Roh Kudus memberi kita kemenangan dan juga memperbarui kehidupan kita. Yang kedua, karya Roh Kudus bagi setiap orang percaya memberi kita keberanian untuk mewartakan Injil dan bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-31 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus akan mengawal perjalanan gereja yang baru terbentuk ketika hari Pentakosta dicurahkan. Roh Kudus hadir untuk memberi keberanian kepada setiap murid Yesus untuk memperluas misi kerajaan Allah dan untuk mempersatukan umat dari berbagai bangsa yang ada di seluruh dunia. Supaya orang-orang percaya pada waktu itu mereka boleh pergi memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, ke seluruh penjuru bumi. Roh Kudus yang memberi kepada mereka kemampuan, saudara yang dikasihi Tuhan. Awalnya murid-murid ketakutan setelah Yesus terangkat ke surga. Sebelum Yesus terangkat ke surga, murid-murid merasa ketakutan. Mereka akan ditinggalkan. Ya, salah satu contohnya yaitu Petrus. Dikatakan Petrus bersembunyi, menghindar, bahkan melarikan diri. Tetapi ketika Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus, maka terjadi satu perubahan yang luar biasa. Petrus dengan kuasa Roh Kudus diberi keberanian untuk memberitakan Injil, untuk berkhotbah tentang Yesus yang adalah juru selamat. Bahkan dia rela dan siap menempuh segala resiko di dalam kehidupannya. Dia diancam, dianiaya, dipenjara, bahkan dibunuh, saudara yang dikasihi Tuhan. Semua itu apa? Karena iman dan keyakinan. Roh Kudus yang memberi kuasa dan keberanian untuk Petrus pergi bersaksi. Dan demikian juga murid-murid Yesus yang lain. Mereka pergi ke penjuru bumi untuk mengabarkan tentang berita keselamatan. Ini tugas saya dan saudara. Untuk kita mewartakan, sekali lagi mewartakan, memberitakan tentang kabar baik. Di luar sana ribuan orang, ya, mungkin jutaan orang sudah siap mengantri menuju kematian yang kekal. Saudara, saya melihat berita setiap hari di Indonesia, ya. Ini hanya di Indonesia saja, saudara. Sudah ya 600 lebih orang ya karena COVID-19 ini dipanggil Tuhan.
Mau kemana mereka, saudara? Sudahkah mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Ini baru di Indonesia, belum secara global. Ya, di seluruh bangsa-bangsa ada berapa ribuan orang, ya, setiap harinya harus meregang nyawa karena virus ini. Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan untuk mengabarkan kasih Tuhan yang luar biasa? Tuhan, saya mau menyampaikan tentang berita baik itu kepada keluarga saya yang mungkin saat ini sedang menantikan pemberitaan firman Tuhan. Siapkah saudara untuk diutus menyampaikan kabar baik itu kepada mereka? Mungkin saat ini juga saudara, tetangga kita, kanan kiri kita, bahkan mungkin orang-orang terdekat kita, ya, kita digerakkan oleh Tuhan untuk datang kepada mereka, untuk mendoakan mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi satu situasi krisis di dalam kehidupan mereka, dan disitulah Tuhan ingin supaya kita hadir untuk kita menyampaikan berita baik kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, katakan kepada diri pribadi kita masing-masing, Tuhan, ini aku siap pakai dan utuslah aku untuk memberitakan kabar baik itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, karya Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan orang-orang percaya, atas gereja Tuhan pada zaman perjanjian baru dan sampai hari ini. Supaya apa? Yang ketiga adalah supaya kita menghasilkan buah roh. Supaya kita menghasilkan buah roh, yaitu Roh Kudus, buah roh kebenaran. Ya, dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ukuran kedewasaan iman seorang bukan diukur dari berapa usianya, dari berapa lama dia mengikut Tuhan, tetapi ukuran iman dan kedewasaan bisa dilihat apakah ada buah roh di dalam kehidupan orang itu. Apakah ada kasih yang ditampilkan oleh orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah ada sukacita yang dia alami meskipun hidupnya dirundung banyak masalah, menghadapi banyak problem, menghadapi banyak sekali permasalahan dan tantangan kehidupan? Masihkah dia tetap bersukacita? Adakah damai sejahtera? Adakah kesabaran menghadapi situasi yang sulit seperti saat ini? Bisakah kita sabar menahan diri untuk terus berdoa, untuk meminta hikmat Tuhan, untuk tidak menjadi egois dan mementingkan diri kita sendiri? Adakah kemurahan di dalam kehidupan kita? Adakah kebaikan di dalam kehidupan kita? Melihat dunia yang saat ini dalam masa kesulitan dan kesusahan, adakah hidup kita, hati kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk kita menghasilkan buah roh, untuk kita terus menghasilkan kemurahan, melakukan kebaikan kepada banyak orang? Buah roh yang lain, adakah kesetiaan rumah tangga, suami dan istri? Adakah kau setia terhadap pasanganmu? Adakah kau setia memegang janji yang engkau ucapkan ketika engkau dipersatukan? Saudara, ini merupakan ujian bagi banyak rumah tangga pada masa kini, yaitu menghadapi banyak sekali ujian-ujian rumah tangga. Ya, kalau suami tidak kuat, saudara yang dikasih Tuhan, ya, bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Kalau istri nggak kuat, bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Demikian juga anak-anak muda, kalau nggak kuat bisa jatuh dalam dosa. Ada dosa pornografi, ada dosa seks bebas, ada dosa obat-obatan terlarang, ya, dan masih banyak yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari setia, mari menjadi orang Kristen yang setia kepada firman Tuhan. Kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, dan kita berkata tidak kepada apa yang tidak firman Tuhan kehendaki. Kita mau menjadi orang Kristen yang setia, mengikut Tuhan apapun keadaannya, mengikut Tuhan
apapun yang terjadi dalam hidup kita, mengikut Tuhan sampai mati, dan engkau akan menerima upah daripada Tuhan. Ini yang dikatakan Tuhan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus rela menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan baru bisa mengikut aku. Saudara, kalau di luar sana engkau banyak mengalami satu keadaan yang sulit. Mengikut Tuhan engkau dihina, mengikut Tuhan engkau dicaci, mengikut Tuhan engkau diolok-olok, itu biasa, itu tantangan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus apa? Kita harus tetap setia dan berkomitmen kepada Tuhan. Adakah kelembutan, adakah penguasaan diri yang ada di dalam kehidupan kita? Saudara, itulah buah roh yang harusnya dihasilkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sudahkah kita menghasilkan buah? Ini yang merupakan satu tanda pertumbuhan iman, kedewasaan iman setiap orang-orang yang percaya, itu ketika mereka menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Itulah buah yang harus dihasilkan ketika kita berjalan sebagai murid Yesus yang setia, yang taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasih, mari apapun tantangan kehidupan kita saat ini, Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah dimeteraikan. Mungkin kita pernah mengalami keraguan-keraguan mengikut Tuhan. Kita pernah mengalami satu kondisi yang drop, jatuh dalam hidup kita, meragukan, benarkah Yesus juru selamat? Benarkah Dia turun ke bumi untuk menyelamatkan saya? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan hari ini, siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini yang masih ragu-ragu bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, saya hanya meminta saudara, silahkan saudara berdoa, mengambil waktu secara pribadi dan katakan, Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak mampu memahami apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupku. Mengapa Tuhan memilih aku untuk menjadi murid-Mu? Tetapi satu hal, Tuhan tolong saya untuk memahami dan mengerti apa maksud Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya siapapun di antara kita yang hari ini sedang mengalami berbagai persoalan kehidupan, yang hari ini mendengar firman Tuhan, dan saudara mengalami keraguan-keraguan di dalam hati saudara, saya berdoa, Roh Kudus akan menjamah hati dan saudara. Roh Kudus akan memperbarui komitmen saudara. Silakan saudara berdoa secara pribadi, jangan mengeraskan hati saudara, karena Roh Kudus akan berbicara secara pribadi kepada saudara. Biarlah kita dikuatkan bahwa Roh Kudus hadir untuk memberi kita kemenangan. Roh Kudus hadir memberi kita keberanian menjadi saksi, dan Roh Kudus hadir untuk memampukan kita menghasilkan buah-buah roh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Engkau berbicara kepada setiap kami untuk menolong kami bahwa Roh Kudus yang Tuhan janjikan sudah digenapi, yaitu hari ini Pentakosta kami mengalami dicurahkannya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mengalami keraguan-keraguan di dalam mengikut Tuhan, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus akan menolong mereka untuk mengerti, untuk memahami apa maksud Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dikuatkan, mereka dibaharui, dan iman mereka dipulihkan kembali. Kuatkan, teguhkan panggilan mereka untuk mengikut Tuhan, memikul salib, menghadapi tantangan dunia ini, dan mereka tidak akan meninggalkan Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan memilih kami secara pribadi untuk menjadi umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba mau mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah kita ditutup doa oleh Bapak Pendeta Adi, namun sebelumnya kita angkat pujian kita. Mari kita katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kubuka hati untuk Roh Tuhan. Roh Kudus
lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa halaman ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa halaman tinggi. Pada Bapak Pendeta Andi kami persilakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita mohon berkat Tuhan, kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, atas segala pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami, di tempat kami masing-masing. Hari ini Tuhan menyertai dari awal hingga akhirnya. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati setiap pujian dan penyembahan kami kepada Engkau, dan terlebih kami juga boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau menyertai dan memberkati setiap pribadi, setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga mereka, dimanapun saat ini mereka berada. Sungguh belas kasihan Tuhan nyata bagi setiap keluarga, memberkati mereka, menyertai mereka, memulihkan keadaan mereka. Bahkan Tuhan pasti terus menguatkan mereka untuk menghadapi dan melewati masa yang sulit, melewati situasi yang sulit saat ini, senantiasa dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan sepenuhnya untuk setiap pribadi dan keluarga. Biarlah kasih dan kemurahan Allah nyata atas kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah yang datangnya dari Allah Bapa di surga, di dalam keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Roh Kudus memberkati menyertai saudara sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku bertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memperingati hari Pentakosta. Kiranya kita semua senantiasa mendapatkan penghiburan, kekuatan dan penyertaan Roh Kudus untuk terus kuat, untuk terus bersemangat, dan kita percaya bahwa kita boleh melewati setiap situasi ini, boleh tetap menang atas setiap tantangan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.